Orang Indonesia seperti tidak lepas dari yang namanya stereotip, apalagi tentang kedaerahan. Bahkan sebagian besar stereotip itu sendiri hanya diturunkan dari orang-orang terdahulu, tanpa tahu asalnya dari mana. Contohnya saya sendiri, sebagai seorang yang lahir dan tumbuh di Sumatera Barat, saya tidak lepas dari kata pelit. Untuk menghadapi stereotip tersebut, sebelumnya saya selalu membela diri dengan mengatakan kami itu bukan pelit, tapi kami suka berhemat demi masa depan yang lebih cerah. Sampai pada akhirnya, saya bertemu istilah yang lebih keren, namanya frugal living. Setelah sering menonton video mengenai finansial dari YouTube, algoritma YouTube mengarahkan saya pada frugal living. Salah satu yang sering saya tonton adalah akunnya Samuel and Clau. Mereka merupakan penganut frugal living yang sudah lama. Tetapi sebelum terlalu jauh, saya selalu lebih suka kembali ke dasar. Apa itu frugal? Kalau kata Google Translate sih, arti secara harfiahnya adalah hemat. Untuk penjelasan secara bahasa yang lebih mendalam, menurut Cambridge Dictionary adalah berhati-hati ketika menggunakan uang ataupun makanan, atau untuk makanan murah, atau dalam jumlah yang sedikit. Dari pengertian ini terlihat jelas intinya orang yang menganut frugal itu lebih berhati-hati dan optimal dalam menggunakan uang. Jadi, mungkin saja teman-teman anak kos-kosan sudah menerapkan prinsip ini sejak lama. Hanya saja frugal ini lebih filosofis dan istilah yang lebih keren. Beberapa sumber bisa kita manfaatkan jika ingin belajar mengenai frugal living. Beberapa YouTuber seperti Samuel and Clau tadi sering membahas mengenai frugal living. Jika ingin lebih mendalam, bisa membaca Frugal Living, How to Embrace the Frugalista in You, yang ditulis oleh Samantha Bridge. Pembahasan mengenai Frugal Living juga tersedia pada website frugalwoods.com. Nah, menurut website frugalwoods.com, ada beberapa hal yang perlu diterapkan bagi penganut Frugal Living. Yang pertama adalah berhenti peduli apa yang orang pikirkan. Terkadang atau seringnya kita membeli sesuatu karena peduli dengan yang orang pikirkan. Contohnya saja, menggunakan barang branded luar negeri dibandingkan dengan barang-barang produksi dalam negeri yang punya kualitas tidak kalah dan jauh lebih murah. Para penganut frugal living hanya memikirkan fungsi dan kualitas dari penggunaan uang mereka, tanpa memikirkan apa yang orang pikirkan. Hal ini tidak menutup kemungkinan kita membeli barang mahal demi suatu tujuan, seperti membeli gadget mahal jika itu memang yang benar-benar kamu butuhkan, tidak ada salahnya. Yang penting alasan kamu membeli bukan karena orang lain, dan dengan kualitas yang lebih baik, masa pakai barang tersebut bisa lebih panjang. Ini juga salah satu cara menghemat keuangan tanpa kita sadari. Kalau pengen lebih ekstrim, coba deh hitung cost per day dari uang yang kamu keluarkan untuk membeli suatu barang. Misalkan sebuah smartphone keren dengan harga 12 juta. Karena kualitas bagus, kita bisa menggunakan dalam waktu 6 tahun. Harga yang kita keluarkan untuk handphone tersebut 2 juta per tahun, dan bahkan bisa dijual lagi karena kondisinya lebih baik. Dibandingkan dengan brand yang lain, harganya bisa setengahnya, dan bahkan bisa dijual lagi karena kondisinya lebih baik. Dibandingkan dengan brand lain itu tuh harganya bisa setengahnya, 6 juta rupiah misalkan. Tetapi cuma bisa digunakan selama 2 tahun, ya jadinya kita keluar uang 3 juta per tahun buat smartphone tersebut. Ini hanya hitung-hitungan kasar ya, kamu bisa bikin hitungan kamu sendiri. Cara lain yang digunakan oleh kaum frugal adalah menghitung ketika membeli suatu barang, berapa lama waktu kerja yang dibutuhkan. Misalkan dengan gaji 6 juta per bulan, membeli smartphone seharga 12 juta tadi, artinya waktu 2 bulan kerja bisa menutup kebutuhan komunikasi kamu selama 6 tahun. Selanjutnya yang kedua adalah temukan apa yang kamu inginkan dalam hidup. Terkesan sangat filosofis, tetapi dengan mengetahui apa yang kamu mau dalam hidup, kamu akan lebih tahu bagaimana memperlakukan uang kamu. Misalkan tujuan kamu suatu saat ingin berhenti bekerja untuk mencari uang, artinya uang yang kamu hasilkan sekarang harus kamu arahkan ke arah sana, bagaimanapun cara yang kamu suka. Misalkan para penganut financial freedom pengen pensiun di umur 40 tahun. Misalkan, setiap mau keluarin uang, pertimbangkan apakah uang yang dikeluarkan tersebut membantu tujuan tersebut, apa malah menghambat. Yang ketiga, kali ini mungkin banyak pertentangan bagi sebagian besar orang. Akan tetapi, ini yang tertulis di website Frugal Woods tersebut, yaitu jangan habiskan uang kamu untuk hiburan. Para penganut frugal living memikirkan kemana mereka akan menghabiskan uang mereka. Mereka akan menghabiskan uang mereka untuk kebutuhan, bukan keinginan. Tetapi, bukan berarti hiburan sepenuhnya adalah keinginan. Hiburan juga merupakan kebutuhan dalam jumlah yang tertentu. Jadi, para penganut frugal living membatasi anggaran untuk hiburan mereka. Bahkan hiburan tidak
selalu tentang menghabiskan uang kan? Ada banyak lain yang bisa dilakukan untuk menghibur diri tanpa harus mengeluarkan sejumlah uang. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan like. Jika ada masukan, saran, atau sesuatu yang ingin didiskusikan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video dari kami. Bye!